Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Rastra Ksatria. Wow, dan kisah favorit kita semua teman-teman, dia Wasis dan Gali. Udah agak lama nih Wasis dan Gali ya. Dan kali ini Wasis dan Gali akan kembali dengan segala keabsurdannya. Wah, udah kesabaran pastinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu dong. Tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah pada gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisah Wasis dan Gali. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Maling, pemilik, ajian, welut putih. Kisah Wasis dan Gali. Malam itu, langit di atas komplek perumahan terlihat kelam. Angin bertiup pelan, sesekali menggoyangkan dedaunan yang menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Komplek perumahan elit di selatan Jakarta ini, suasananya memang selalu tenang, apalagi setelah pukul 9 malam. Para penghuninya sudah terbiasa tidur lebih awal setelah seharian beraktivitas, menghadirkan keheningan yang hanya menyisakan lampu taman yang redup, menciptakan bayangan samar di sepanjang jalan komplek. Wasis, Cecep, dan Gali duduk di pos jaga. Malam itu, mereka bertiga menjalani shift malam mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Pos kecil dengan dinding beton sederhana itu berdiri di samping gerbang utama, cukup strategis lokasinya untuk bisa memantau siapa saja yang keluar masuk komplek. Di dalam pos hanya ada 3 buah kursi, meja kecil, serta termos kopi yang sudah hampir kosong. Aroma kopi menguar tipis, menambah hangat di tengah suasana yang mulai dingin. Sambil meneguk sisa kopi yang sudah mulai dingin, mereka bertiga mengobrol ringan. Kang Gali, Kang Wasis, Akang percaya nggak kalau komplek perumahan elit ini berhantu? Cecep membuka percakapan, suaranya rendah tapi cukup jelas di tengah sepinya malam. Gali mengangkat bahu. Dia menatap Wasis dengan sorot mata serius, seolah mencoba menimbang apa yang baru saja diucapkan rekan mereka. Ya percaya sih, Cep. Tapi ya selagi mereka nggak ganggu, buat apa dipikirin sih, Cep? Lagi pula kan kita di sini tugasnya itu jaga manusia, bukan jagain makhluk begituan. Dah, kamu tenang aja, jawab Gali, menekankan kata-katanya sambil menyeringai kecil, berusaha memecah ketegangan yang tak kenapa mulai terasa di sekitarnya. Wasis ikut tersenyum. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ya, sejak awal pergantian shift jaga, ada perasaan aneh yang terus saja menghantuinya, bukan hal baru sebenarnya. Sebagai petugas keamanan yang sudah terbiasa bekerja di malam hari, Wasis kerap merasakan berbagai keanehan. Tapi malam ini terasa berbeda. Seakan ada sepasang mata yang diam-diam mengamati setiap gerak-gerik mereka dari kejauhan. Kalau nggak salah teh ya, kemarin tuh ada ibu-ibu yang cerita kalau dia tuh katanya lihat bayangan hitam tuh di taman pojok itu tuh, ujar Cecep sambil menunjuk ke arah taman kecil yang ada di dekat blok paling ujung. Gali dan Wasis memicingkan mata, mencoba melihat ke arah yang ditunjukkan Cecep di sana. Di taman kecil itu memang terlihat gelap karena hanya ada satu lampu taman yang menyala redup cukup jauh dari pos jaga mereka. Bayangan-bayangan pohon kersen yang tumbuh di sekitaran taman menambah kesan suram di area tersebut. Bayangan hitam? Ya bayangan hitam itu mah banyak, Cep. Mungkin dia salah lihat, Cep. Paling ya juga cuma kucing lewat.
Atau yang mungkin ranting pohon yang gerak-gerak karena angin. Gali berusaha menenangkan. Wasis mengangguk, membenarkan jawaban Gali. Meski begitu, ia tetap memperhatikan reaksi Cecep. Ya, sejak kejadian kesurupan hingga Sukma Cecep dibawa ke alam gaib siluman ular waktu itu, rekan kerja mereka yang satu ini tampak semakin sensitif. Sementara itu, Cecep masih tidak bisa mengabaikan perasaan tak nyaman yang terus saja menghampirinya. Angin malam bertiup semakin kencang, membuat ranting pohon di sekitar pos bergoyang-goyang dan menghasilkan bunyi yang seolah menyayat telinga. Sesekali, suara burung hantu terdengar di kejauhan, menambah suasana mencekam. 10 menit berlalu dalam hening. Baik Cecep, Wasis dan Gali sama-sama terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Malam terasa semakin sunyi. Sampai-sampai suara gesekan dahan pohon terdengar jelas. Cecep menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya, namun tetap saja ia merasa gelisah. Dia melirik ke arah jam tangan yang ada di pergelang tangannya. Sudah lewat tengah malam. Tiba-tiba saja, telinganya menangkap suara samar, seperti langkah kaki yang bergerak pelan di aspal. Suara itu muncul dari arah taman kecil yang tadi dibicarakan. Kang Gali, Kang Wasis, kalian berdua dengar nggak? Cecep bertanya dengan suara pelan tapi tegas. Wasis dan Gali menoleh dengan tatapan bingung. Mereka berdua berusaha memasang telinga, mencari-cari sumber suara. Ning, tidak ada apa-apa, hanya angin yang berembus. Gak ada apa-apa, Cep. Kamu mungkin cuma dengar suara desiran angin, jawab Wasis tenang. Cecep menggeleng keras kepala. Enggak, saya mah yakin tadi ada yang jalan ke arah sini. Wasis menghela nafas kali ini lebih dalam dengan enggan. Ia berdiri dari kursinya, memandang ke arah taman itu. Dia mengarahkan pandangannya ke seliling, tapi yang terlihat hanya bayangan gelap dan pohon-pohon yang bergerak karena angin. Dahlah Cep, kayaknya kamu kecapean deh. Kata padeku, kita itu harus bekerja dalam kondisi prima, sehingga konsentrasi kita itu sempurna. Kamu ini kayaknya nggak tidur siang deh, makanya jadi halu, kata Gali mencoba mengakhiri ketegangan yang mulai menyelimuti mereka. Cecep mengangguk ragu. Dia tidak sepenuhnya yakin. Lalu ia meneguk sisa kopi yang sudah benar-benar terasa dingin. Tetapi perasaan tidak nyaman itu masih saja ada. Seolah ada sesuatu yang terus mengawasi mereka diam-diam dari balik bayangan. Beberapa saat kemudian, Cecep menguap lebar. Ia diserang kantuk hebat sehingga terus-menerus menguap walau ia baru saja minum kopi. Diletakkannya kepalanya di atas meja, menggunakan jaket sebagai bantal. Beberapa detik kemudian, Cecep sudah menegur keras. Alah, beneran ngorok ini anak. Tadi kayak orang ketakutan, sekarang malah ngorok. Ujar Gali kesal. Wasis juga ikut memperhatikan tingkah Cecep yang di luar kebiasaannya. Sis, apa jangan-jangan si Cecep ini mata batinnya jadi benar-benar kebuka ya? Gara-gara dia kemarin itu sempat pelesiran ke kerajaan gaib siluman ular, tanya Gali sambil terus menatap Cecep yang tidurnya mulai mangap. Bisa jadi, Li. Pasti akan ada efek walau sekecil apapun ketika sukma manusia masuk ke alam gaib, jawab Wasis tegas, matanya menatap ke taman di ujung jalan. Ya buruan kamu ajarin dong sis, kasihan ini anak, nanti lama-lama bisa gila beneran loh dia, ketakutan siang malam lihat demit, pinta Gali pada Wasis. Ya, pelan-pelan kita bimbing dia, Li. Tiba-tiba saja, lampu taman di ujung jalan yang terletak tepat di depan taman kecil itu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Seketika, suasana menjadi lebih gelap, hanya menyisakan penerangan dari pos jaga yang terpantul samar di jalanan. Sis, kamu lihat itu gak sis? Tanya Gali dengan nada serius, matanya tak berkedip memandang lampu yang mati mendadak itu. Wasis tidak menjawab kali ini. Ia benar-benar merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia lalu berdiri tegang, menajamkan pandangan ke arah taman kecil. Sekilas, ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak di antara bayangan pohon-pohon. Sis, Wasis, kamu bosan kan? Suara Gali terdengar lebih pelan.
Wasis mengangguk, meraih senter yang selalu ia simpan di laci meja, lalu menyalakannya. Cahaya terang segera menyinari jalanan di depan pos jaga. Namun, saat senter diarahkan ke arah taman, yang mereka lihat hanyalah bayangan pohon-pohon yang bergoyang-goyang tertiup angin. Tidak ada apa-apa. Mereka kembali duduk, berusaha menenangkan diri. Suasana komplek perumahan semakin sunyi. Udara dingin menyelinap ke pos jaga tempat Wasis dan Gali bertugas. Mereka yang sudah terbiasa berjaga hingga larut malam mengamati jalan-jalan sepi yang dipenuhi bayangan gelap dari pohon-pohon dan tiang lampu taman. Gara-gara Cecep ini, dari tadi ngomong gak jelas. Jadi serem beneran kan nih, gerutu Gali. Keduanya sempat termenung, memandang ke arah komplek yang tampak seperti kota mati. Prang! Tiba-tiba saja ada sebuah suara mengagetkan mereka. Bunyi kaca pecah tajam dan mengentak terdengar dari arah salah satu rumah yang ada di dalam komplek, memecah keheningan malam. Wasis tersentak, sementara Gali langsung bangkit dari duduknya, menegakkan tubuh dan menajamkan pendengaran. "Kamu dengar itu, Li?" tanya Wasis. Suaranya rendah tapi terdengar waspada. "Ya denger Tosis, lainnya aku sampai berdiri. Masa yang gak denger? Kamu lama-lama ketularan Cecep deh, gak jelas," jawab Gali. Matanya fokus menatap ke arah dalam kompleks. Suara tersebut jelas datang dari sebuah rumah, tetapi sulit untuk memastikan dari rumah yang mana. Sebagai petugas keamanan, insting mereka segera bekerja, siap menghadapi kemungkinan adanya maling atau pencuri. Wasis menoleh ke arah Gali, mengisyaratkan agar berhati-hati. Gali membalas dengan anggukan, wajahnya serius tanpa seulas senyum seperti biasanya. Biar aku saja yang periksa ke sana. Kamu tetap di sini berjaga-jaga. Kalau ada apa-apa, segera beri tanda atau panggil aku," kata Wasis. Gali mengerutkan kening. Dia tak sempat membantah karena Wasis sudah mengambil senter terlebih dahulu. Cahaya putih terang langsung menyinari jalan di depannya. "Hati-hati, Sis," Gali mengingatkan. Wasis mulai bergerak menjauhi pos. Gali memegang alat komunikasi di tangannya, berjaga-jaga. Jika keadaan benar-benar genting, ia sudah siap untuk menghubungi pihak berwenang. Matanya terus mengikuti pergerakan Wasis yang makin menjauh hingga sosoknya mulai samar di balik bayangan gelap pepohonan di sekitaran. Wasis menyusuri jalan setapak di dalam kompleks dengan hati-hati. Suara langkahnya terdengar nyaring, kontras dengan keheningan yang menutupi setiap sudut. Ini bukan pertama kalinya Wasis berkeliling seorang diri menghadapi situasi seperti ini, tapi biasanya ia tidak sampai membuatnya berkeringat dingin. Wasis lagi-lagi mendengar suara aneh. Dia menghentikan langkah, matanya memandang lurus ke depan, telinganya fokus ke arah sumber suara tersebut. Kali ini ia berusaha memastikan apakah itu gema dari langkahnya sendiri atau ada orang lain yang mengintip dari balik bayangan. Kewaspadaannya mengendur ketika ia sadar yang bergerak di dekatnya ternyata adalah seekor kucing gemuk. Wasis menyeringai kesal lalu melanjutkan langkah. Sementara itu, Gali masih berjaga di pos. Matanya tidak lepas dari jalan yang dilewati Wasis. Sesekali, matanya menatap ke arah Cecep yang masih tertidur pulas. Bahkan kini dari mulutnya mulai mengalir air bening yang membasahi meja kerja mereka. Gali mengusap mulutnya. Ia merasa jijik melihat Cecep. Suasana di sekitar pos jaga begitu hening hingga Gali bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Malam yang awalnya hanya terasa dingin kini berubah jadi mencekam, seolah udara di sekitarnya semakin berat menekan napasnya. Dia melirik lagi ke arah Cecep. Ingin sekali Gali membangunkan rekan kerjanya itu agar menjaga pos sehingga ia bisa menyusul Wasis. Di tempat lain, Wasis sudah mendekati rumah yang diduganya sebagai sumber suara kaca pecah tadi. Rumah itu terletak agak di ujung kompleks, tampak gelap tanpa penerangan. Jendela di sisi kiri rumah terlihat seperti baru saja dipecahkan. Ada pecahan kaca yang berhamburan di bawahnya. Dia mulai menyinari area sekitar. Hasilnya, dia tidak menemukan tanda-tanda pergerakan apapun. Sejenak, ia merasa lega, berpikir mungkin ini hanyalah kecelakaan atau kejadian yang tidak disengaja oleh binatang malam.
Akan tetapi, ketika Wasis mendekat untuk memastikan, langkah kaki itu terdengar lagi, dan kali ini sangat jelas, seolah datang dari arah yang berlawanan. Ia menoleh cepat, senter di tangannya mengarah ke sumber suara, namun lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Galih, monitor Le. Aku lihat jendela rumah di ujung ini pecah. Ucap Wasis pelan melalui alat komunikasinya. 86 monitor, baik. Tetap waspada sis. Kalau memang butuh bantuan, aku langsung mengarah nih. Jawab Gali dari pos. Meskipun posisi mereka cukup jauh, ia seolah merasakan ketegangan yang sama dengan Wasis. Wasis berniat mengelilingi tempat tersebut. Ketika lagi-lagi ia mendengar suara, dia menoleh, mengira jika kucing yang sama tadi masih mengikutinya. Ternyata di belakang Wasis sudah tidak terlihat lagi keberadaan si kucing. Wasis kembali menyorotkan senternya ke setiap sudut, berharap menemukan jawaban di balik suara yang semakin mengganggu. Di pos jaga, Geli juga merasakan hal yang terasa ganjil. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran dan pos jaga berderak halus. Perasaan seolah ia sedang diawasi tidak bisa hilang. Malam yang tadinya dingin kini benar-benar terasa mencekam. Sambil menatap ke arah Cecep yang masih tertidur pulas, Gali mulai menggerutu. Ngeselin banget sih ini si Cecep. Tadi dia ketakutan, ngomong ngelantur. Sekarang malah kita yang jadi waspada. Malahan dia molor. Wasis masih di dekat rumah itu, berdiri tegang. Ia yakin betul ada sesuatu yang tidak beres. Malam ini, sesuatu yang buruk mungkin sedang menunggu mereka di balik gelapnya malam. Sis, monitor sis. Hati-hati. Kamu yakin? Tidak ada apa-apa di sana. Suara Gali terdengar lebih serius, kali ini mencerminkan perasaan gelisah yang terus membayangi. Wasis menghela nafas, mengendalikan rasa cemas yang mulai menyusup. Sebentar, aku mau lihat-lihat dulu. Tiba-tiba saja, dia dikejutkan oleh bayangan gelap yang melesat cepat di antara pepohonan di dekat rumah tersebut. Jantungnya berdegup kencang, sementara senter di tangannya sedikit bergetar saat dia menyorotkan cahaya ke arah bayangan tadi. Cahaya senter mengarah ke pintu depan rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya keluar kota. Sekilas saja, Wasis merasa ada yang tidak beres. Pintu yang seharusnya terkunci rapat kini menganga kecil seolah ada orang yang baru saja masuk. Dia mendekat perlahan. Setiap langkahnya diperhitungkan dengan hati-hati agar tak sampai menimbulkan suara. Suasana di sekitar terasa makin hening, tak ada angin. Tak ada lagi suara binatang malam. Wasis mulai merasakan udara yang lebih dingin menyelimuti tempat itu, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari celah pintu yang terbuka, dia melihat sorot cahaya senter menyapu bagian dalam rumah. Ya, ada seseorang di dalam. Bukan, itu bukan sekedar hembusan angin yang kebetulan menggerakkan pintu. Ini adalah sosok nyata. Ada orang yang masuk tanpa izin si pemilik rumah. Wasis berhenti sejenak di depan pintu, memiringkan tubuhnya agar tidak terlihat dari dalam rumah. Dengan tangan yang bebas, ia mulai mengeluarkan radio kecil dari kantong seragamnya. Nafasnya ditahan saat ia berbicara pelan, nyaris berbisik. Gali, monitor Gali. Di sini sepertinya ada orang yang masuk rumah Pak Dirman tanpa izin. Lapornya, suaranya penuh dengan ketegangan. Pintu rumah terbuka, ada cahaya di dalam. Monitor dari radio, suara Gali terdengar pendek namun jelas. Monitor sis, tetap di situ. Tungguin aku ya sis, aku segera datang. Wasis mengangguk meski dia tahu Gali tak bisa melihatnya. Ia kembali memasukkan radio, lalu kembali menajamkan pendengaran. Dari dalam rumah, terdengar langkah kaki yang perlahan bergeser seakan sosok tersebut sedang menyusuri ruang demi ruang dengan penuh kehati-hatian. Cahaya senter bergerak, menyapu dinding-dinding dan sudut-sudut rumah yang gelap. Wasis menahan nafas, tubuhnya merapat ke dinding luar, mendekati celah pintu tanpa menimbulkan suara. Dia mencoba mengintip ke dalam, tapi sayang, sudut pandangnya terbatas. Hanya sedikit yang bisa dilihatnya, sebagian besar masih terselubung dalam kegelapan. Sosok di dalam rumah itu terus bergerak. Wasis masih bisa mendengar suara samar, mungkin lemari atau meja yang tersegol. Detik-detik berlalu dalam keheningan mencekam. Wasis tak juga mengalihkan pandangannya dari pintu, memastikan dirinya tetap waspada dan siap bertindak jika sosok itu keluar mendadak.
Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Walau udara terasa semakin dingin, dia tetap berdiri tenang menunggu kedatangan Gali. Dalam hati, Wasis berharap jika Gali segera sampai, sementara dirinya terus berjaga seperti seekor hewan pemburu yang siap menerkam mangsa di dalam kegelapan. Gali menyusul Wasis dengan langkah yang mantap. Tongkat pengaman di tangan sudah siap untuk berjaga-jaga. Mata Wasis memandang heran ketika tahu jika Gali datang seorang diri tanpa Cecep. Tetapi mereka tidak banyak bicara, tak ada waktu. Keduanya bersiap untuk masuk ke dalam rumah yang pintunya sudah sedikit terbuka. Cahaya dari lampu taman menerangi sebagian halaman, memberikan cukup bayangan untuk menyembunyikan sosok mereka di tengah kegelapan. Wasis mengintip dari balik pintu, melihat sekilas sosok maling yang bergerak dengan cepat di dalam rumah. Tangan Wasis terangkat, memberikan isyarat kepada Gali. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua melangkah mendekat. Akan tetapi, tiba-tiba saja sosok maling itu muncul dari dalam rumah, menyadari keberadaan mereka tanpa ragu. Sosok itu langsung berlari keluar dengan kecepatan yang tak disangka-sangka. Wasis dan Gali refleks berlari mengejar. Nafas mereka terdengar dalam keheningan malam. Keduanya berpacu dengan waktu, bertekad menghalangi langkah maling tersebut. Tapi aneh, sosok maling itu tiba-tiba saja menghilang lagi. Loh, ini kemana larinya Yosis? Perasaan tadi kok nggak jauh-jauh banget ya? Aneh, ujar Gali kebingungan. Welut putih, ujar Wasis bergetar. Loh, maksudmu apa toh Sis? Tanya Gali yang semakin bingung. Lih, gunakan mata batinmu. Orang ini bukan maling biasa. Orang ini memakai ajian ulet putih. Keberadaannya tidak akan bisa terlihat dengan mata biasa. Perintah Wasis kepada Gali yang langsung dituruti oleh Gali. Mereka berdua berkonsentrasi menajamkan pandangan sekaligus pendengaran. Di sana Li, Wasis berseru dan langsung melesat diikuti Gali dari arah belakang. Loh, mana Sis? Duh, hilang lagi dia, ujar Gali dengan nafas terengah-engah sambil membungkuk memegangi lutut. Wasis mengedarkan pandangan lagi. Dia yakin jika maling itu berada tak jauh dari mereka berdiri, ya Wasis bisa merasakannya. Perlahan-lahan, Wasis mulai menyiapkan tali gaib ke Kang Sukmo untuk bisa menangkap maling yang ketika menggunakan ajian ulet putih berbentuk setengah gaib. Wasis menoleh cepat ke arah pepohonan dan seketika dari tangan kanannya melesat tali gaib ke arah pepohonan yang gelap. Nah, ujar Wasis, lalu ia berlari menuju ke arah pepohonan gelap. Gali yang belum tahu apa yang terjadi hanya bisa mengikuti kemana arah Wasis berlari. Sesampainya Wasis dan Gali di sana, barulah perlahan-lahan sosok maling itu mulai terlihat walau samar-samar. Tali gaib Wasis terlepas ketika sosok itu sudah berubah menjadi nyata. Ayo, mau kemana lagi kamu? Udah nyerah aja, biar gampang, urusan juga cepat selesai, ujar Gali kesal. Wasis tetap berdiri waspada. Dia tidak mau bertindak gegabah karena dia yakin maling ini pasti akan melakukan perlawanan, tidak mungkin menyerah begitu saja. Maling itu masih melirik ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tapi rupanya maling itu bisa menyadari jika dirinya sudah tersudut. Dengan cepat, dia mengeluarkan sebilah pisau, matanya tajam menatap mereka. Mundur, mundur nggak lu berdua? Mending pergi aja lo berdua. Anggap aja kita kagak pernah ketemu, daripada nanti ada korban yang jatuh, ujar maling itu coba menggertak. Wasis dan Gali sama-sama terkejut, tapi mereka berdua tidak gentar. Mereka tahu betul resiko dari pekerjaan sebagai satpam dan sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Loh, kok malah kamu yang ngatur-ngatur? Aneh, sungut Gali kesal sambil mendekat perlahan. Sis, hati-hati Sis, dia bawa pisau Sis, seru Gali memperingatkan Wasis sambil merapat ke samping. Oh, jadi lu berdua pada milih mampus ya. Jadi maling itu lalu mengambil inisiatif menyerang lebih dulu, mengayunkan pisaunya dengan gerakan yang terlatih. Wasis berhasil menghindar dengan gesit, lalu menangkis serangan berikutnya dengan tongkat pengaman di tangan. Benturan antara tongkat dan pisau menghasilkan suara yang memecah keheningan, menciptakan suasana semakin mencekam. Di sisi lain, Gali bersiap untuk mengambil tindakan, mengamati setiap gerakan maling itu dengan cermat.
Saat pisau itu kembali terayun ke arahnya, Wasis memanfaatkan celah yang ada, mengarahkan tongkatnya ke arah pergelangan tangan lawan. Satu hentakan kuat membuat maling itu sedikit terhuyung melihat ada kesempatan. Gali segera bergerak. Dengan gerakan secepat kilat, ia mulai melancarkan tendangan ke arah lengan si maling hingga membuat pisau yang dipegang terlepas dan jatuh ke tanah. Pria itu tidak menyerah begitu saja. Dengan amarah yang terlihat jelas di wajahnya, ia masih mencoba melawan walau dengan tangan kosong. Wasis dan Gali bergerak cepat, berusaha menangkap kedua lengannya agar tak ada lagi celah untuk serangan. Lawan mereka meronta. Tubuhnya berusaha melepaskan diri dengan tenaga yang cukup besar, tapi Wasis tidak membiarkannya begitu saja. Ia menahan erat, menggunakan seluruh kekuatan dan pengalaman untuk mengunci gerakan maling itu. Sementara itu, Gali mulai mengeluarkan alat komunikasinya untuk menghubungi pihak berwenang. "Ah, kamu sudah tidak bisa kabur lagi," ujar Wasis tegas, suaranya rendah namun penuh wibawa. Maling itu masih mencoba meronta, tetapi Wasis dan Gali tidak membiarkannya lepas begitu saja. Gali menyeringai puas. Ya, ia merasa puas karena merasa sudah berhasil melumpuhkan si maling sehingga ia lengah dan tidak menyadari ada bahaya mengancam di belakangnya. Dan tiba-tiba saja, puh, kepala Gali dipukul keras. Ia tersungkur ke tanah. Gali mengerang keras lalu menyumpah-nyumpah karena sakit yang sedang dirasakannya akibat pukulan tersebut. Jantung, siapa ini? Beraninya main belakang. Wasis berbalik, matanya menatap tajam ke arah sosok lelaki bertubuh besar yang mengenakan jaket gelap. Tanpa berkata sepatah pun, lelaki bertubuh besar itu mengeluarkan sebilah pisau yang ukurannya lebih besar daripada milik rekannya. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini," ujar Wasis dengan nada tegas. Tak gentar sedikit pun, matanya tajam menatap si maling penuh dengan keyakinan. "Lebih baik menyerah." Maling bertubuh besar itu justru tersenyum dingin. Dia tampak nekat lalu maju perlahan, senjata di tangannya berkilat di bawah lampu taman. Rekannya bertubuh lebih kurus, tampak lega, seolah ada harapan untuk lolos. Matanya bergerak liar, mencari celah agar bisa lepas dari cengkraman Wasis. Gali yang masih tersungkur di tanah berusaha bangkit, memperhatikan gerak-gerik kedua maling tersebut. Hatinya bergejolak panas. Ya, Gali masih kesal akibat dibokong tadi. Ketegangan mulai memuncak saat maling bertubuh besar segera melancarkan serangan. Dia mengayunkan pisaunya ke arah Wasis dengan gerakan yang cepat dan berbahaya. Wasis sigap menghindar, ia terpaksa mundur dengan cepat sehingga dia terpaksa melepaskan kuncian pada maling yang sempat ditangkapnya tadi. Serangan bertubi-tubi terus diarahkan pada Wasis yang sedikit kewalahan. Baik maling yang bertubuh besar maupun yang kurus silih berganti menusuk tubuh Wasis. Wasis masih bisa tetap menghindar, tetapi kecepatannya kini mulai menurun. Dia sadar dia tidak mungkin bisa terus mengulur waktu seperti ini. Wasis mulai memicingkan mata, memperkirakan serangan selanjutnya. Lalu tiba-tiba saja ia melompat tinggi, tubuhnya berputar lincah. Satu tendangan dilayangkan sehingga telak mengenai salah satu lawan. Maling bertubuh besar itu terjengkang jatuh ke arah belakang. Tendangan Wasis mengenai pelipisnya dengan keras, matanya sampai berkunang-kunang karena kuatnya tendangan dari Wasis. Wasis tidak berhenti di situ saja. Ia melirik ke arah lelaki kurus yang kini mulai melangkah mundur ke belakang. Kakinya maju beberapa langkah, bersiap untuk menyerang maling kurus itu. Mata lelaki kurus itu terbelalak. Dia tidak menyangka jika ada yang bisa mengalahkan rekannya yang bertubuh besar penuh otot. Diam-diam, ia mulai merapal mantra untuk kembali memakai ajian ulet putih demi bisa meloloskan diri. Tapi maling kurus itu bingung ketika ajian andalannya itu tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Ia kembali mencoba merapal mantra, mengulanginya lagi. Takut tadi ada kesalahan, tapi ajian itu ternyata benar-benar tak lagi bisa digunakan. Wasis yang melihat kebingungan di wajah maling kurus itu mulai faham atas situasinya. "Kenapa? Kau bingung? Kau bingung karena ajian welut putihmu itu tak lagi dapat digunakan?" tanya Wasis sambil menatap tajam. Betapa terkejutnya si maling ketika Wasis berhasil mengetahui ajian andalannya.
Ajian ulet putih milikmu sudah musnah seiring tali gaib yang tadi mengikatmu. Dan sekarang menyerahlah, ujar Wasis tegas. Maling itu kaget kala mendengar keterangan dari Wasis. Ia terus berjalan mundur. Pisau yang tadi sempat terjatuh kini diayunkannya lagi ke arah depan. Mundur, mundur nggak lo? Kalau kagak mau terluka. Wasis berhenti melangkah. Maling kurus itu merasa mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Ia lalu berbalik ke arah belakang bersiap berlari, tetapi niatnya itu terhenti begitu saja. Galih tiba-tiba saja muncul dan langsung mengayunkan tinju sekuat tenaga ke arah rahang wajah maling tersebut, membuatnya langsung kehilangan keseimbangan. Tubuhnya merosot ke tanah, tepat jatuh di atas kotoran kucing yang masih basah. Galih tertawa terbahak-bahak melihatnya sampai lupa pada kepalanya yang masih berdenyut nyeri. Makan itu telai kucing. Bajingan, maling bertubuh besar yang sudah pulih keadaannya itu lalu bangkit dan kembali mencoba melawan Wasis dengan tangan kosong. Dia melompat, menerjang ke arah Wasis, mencoba menjatuhkannya dengan menggunakan bobot berat tubuhnya. Tetapi Wasis tetap tenang. Ia menahan serangan tersebut dengan sigap. Satu tendangan keras dan dialiri tenaga dalam dari Wasis tepat mengenai lututnya, membuat lawannya itu jatuh berlutut sambil meringis kesakitan. Sudah cukup, bentak Wasis tegas menatapnya penuh dengan ancaman. Sudah, menyerah saja. Maling itu akhirnya memang menyerah. Dia sadar dia tak punya lagi kekuatan untuk melawan. Nafasnya terengah-engah efek dari tendangan Wasis yang dialiri tenaga dalam. Sesaat kemudian, beberapa warga mulai muncul bersama dengan Cecep. Mereka segera maju membantu mengikat tangan kedua maling tersebut dengan tali seadanya. Mereka mengikat dengan erat, memastikan maling-maling itu tak lagi bisa kabur. Keringat membasahi wajah para warga yang terlibat, tapi ada rasa puas dan lega karena komplek mereka kini menjadi aman. Gali mengambil nafas panjang, kemudian ia mengeluarkan ponsel dan segera menghubungi pihak berwajib. Tak lupa juga dia menghubungi kantor pusat yayasan keamanan yang menaungi tempat mereka bekerja sebagai bentuk laporan atas suatu kejadian menonjol pada saat mereka berdinas. Setengah jam kemudian, suara sirine mobil polisi mulai mendekat. Petugas kepolisian turun, mereka langsung mengamankan maling-maling tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Wasis, Gali, serta warga yang telah membantu. Saat pihak kepolisian membawa pergi maling-maling itu, pihak berwajib pun juga mengingatkan kepada Wasis dan Gali apabila nanti akan diperlukan kesaksian mereka dalam proses penyidikan. Setelah semua selesai, sebagian warga mulai berpencar untuk pulang ke rumah masing-masing setelah mengucapkan rasa terima kasih pada ketiga petugas keamanan komplek tersebut. Kenapa saya tadi tidak langsung dibangunkan, Kang? Protes Cecep. Dia tidak puas karena tidak ikut andil dalam membengkuk kedua maling tersebut. Kenapa saya nggak dibangunkan, Kang? Lah kamu tidur kayak orang mati kayak begitu loh. Aku itu tadi udah bangunin kamu, Cecep. Ya kalau harus nunggu kamu bangun, bisa-bisa malingnya malah keburu kabur. Gali menyaut setengah kesal. Cecep menggaruk-garuk kepalanya yang gatal sambil menahan rasa malu. Dia sendiri tidak tahu kenapa tadi ia sampai bisa ketiduran pula seperti tadi. Wasis lalu mengajak mereka berdua kembali ke pos. Tidak terasa pagi pun datang. Matahari yang hangat mulai menyinari kompleks perumahan itu. Udara pagi yang segar sedikit mengusir kelelahan yang masih melekat pada tubuh Wasis dan Gali. Mereka bertiga sudah bersiap untuk mengakhiri tugas jaga hari itu ketika Pak Darmin, si pemilik rumah yang dibobol maling itu, datang dengan tergesa-gesa. Pak Darmin baru saja pulang dari luar kota setelah ia dikabari bahwa rumahnya dibobol maling. Ia lalu menghampiri pos jaga dengan senyuman hangat, lalu menepuk-nepuk bahu Wasis dengan penuh hormat. Kalian benar-benar luar biasa. Benar-benar petugas yang bisa diandalkan, ucap Pak Darmin sambil mengangguk-anggukkan kepala. Kalau bukan karena kalian bertiga, entah apa yang terjadi semalam. Wasis tersenyum sambil membalas dengan anggukan. Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Tugas keamanan di sini sudah menjadi tanggung jawab kami.
Ya, betul Pak. Kami itu memang harus berjaga-jaga. Tapi yang penting juga berkat dukungan warga yang kompak, yang cepat tanggap, tambah gali. Bu Ratna, istri Pak Darmin datang dengan membawakan termos kopi hangat dan gelas. Dengan tersenyum, ia menyodorkan kopi itu pada Wasis, Gali, dan Cecep. Ayo, diminum dulu, biar lelahnya hilang. Kami sekeluarga sangat bersyukur karena memiliki satpam yang siap menjaga dan melindungi kami, ujarnya tulus. Wasis menerimanya penuh rasa terima kasih. Saat ia menyesap kopi itu, cairan hitam itu berhasil menenangkan tubuhnya yang sempat menegang semalaman. Gali dan Cecep yang duduk di sebelahnya ikut meneguk kopi kemudian menarik nafas panjang. Sebenarnya saya curiga jika maling-maling itu adalah suruhan dari pesaing bisnis saya. Mereka itu sepertinya mengincar dokumen penting perusahaan yang memang sengaja saya simpan di rumah, ujar Pak Darmin setelah ikut menyesap kopi. Wah, pantas Pak, maling-maling itu bukan orang sembarangan loh. Seperti sudah terlatih dan memiliki ilmu kanuragan juga. Welut putih pajiannya, saut Gali bersemangat mengingat aksi heroiknya semalam. Ya, memang dokumen itu sengaja saya bawa pulang karena sebelumnya di kantor sudah ada upaya untuk dicuri. Tapi alhamdulillah berkat bapak-bapak satpam aksi mereka semalam kembali gagal, ucap Darmin sumringah. Ya, semoga saja dalam pemeriksaan di kantor polisi nanti semuanya bisa terungkap dengan jelas dan bisnis bapak akan kembali lancar seperti sedia kala, jawab Wasis yang diamini oleh semua orang yang ada di situ. Setelah selesai menghabiskan kopi, sebelum kembali ke rumah, Pak Darmin dan istrinya menyerahkan sebuah amplop putih yang tampak tebal ke tangan Wasis. Tolong, ini tolong diterima. Ini sebagai ungkapan terima kasih dari kami, ucap Pak Darmin yang diiringi anggukan dari istrinya. Namun, pemberian itu segera ditolak oleh Wasis. Tidak usah Pak, tidak usah. Ini semua memang sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai satuan pengamanan di komplek perumahan ini. Wasis menolak, walau Pak Darmin dan Bu Ratna memaksa. Tolong diterima. Saya dan istri ikhlas. Ini hanya sebagai ungkapan terima kasih dari kami. Benar, kami ikhlas, ujar Pak Darmin kembali memaksa. Tapi di sini Wasis tetap kekeh menolak. Gali melirik ke arah Wasis dengan raut wajah kesal. Sedetik kemudian ia melirik ke arah amplop putih yang cukup tebal. Ia menelan ludah dengan kasar, membayangkan isi dari amplop itu, dan tiba-tiba saja, baik Pak, Bu, kalau memang Bapak dan Ibu memaksa ya terpaksa kami terima, ujar Gali cepat lalu meraih amplop putih tebal dari tangan Pak Darmin. Wasis terkejut melihat aksi Gali itu, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena Gali dengan cepat memasukkan amplop itu ke dalam saku celananya. Pak Darmin dan Bu Ratna hanya tersenyum menatap Wasis, Gali, dan Cecep. Mereka pun kembali mengucapkan terima kasih pada ketiga satpam itu sebelum akhirnya berpamitan pulang. Setelah Pak Darmin dan istrinya masuk ke dalam rumah, Wasis langsung menegur Gali akibat tindakannya tadi. Kamu itu jangan begitu, Lih. Ini kan memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai satpam. Ingat, kita ini sudah digaji untuk menjaga keamanan komplek ini, ujar Wasis mencoba menasihati Gali. Loh sis, kita kan gak minta sis, mereka itu yang terus maksa. Kan kamu juga sempat nolak tapi terus maksa. Gak baik sis nolak rezeki itu. Kata Pak Deku, kalau kita menolak rezeki, nanti kita bisa jauh dari rezeki, saut Gali sambil menepuk-nepuk amplop tebal yang ada di saku celananya. Iya betul Kang Wasis, pamali atau nolak rezeki itu mah sudah jadi rezeki kita. Tenang Kang Gali, kalau sekarang mah saya belain Kang Gali. Saut Cecep sambil tersenyum menggoda ke arah Gali. Lah, kamu itu bisa aja Cep. Kamu itu ngarep dibagikan dari amplop ini. Kerjaan cuma tidur, pas ada duit langsung seger, gerutu Gali sambil mengerucutkan bibirnya. Dilanjut dengan tawa dari mereka bertiga.
Tak lama kemudian, Wasis menerima panggilan telepon dari kantor pusat Komandan Sugeng, langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wasis dan Gali atas prestasi yang kembali mereka ukir. Dan di sini, Komandan Sugeng memerintahkan mereka berdua untuk besok merapat ke kantor pusat. Besok kita diperintahkan menghadap Komandan Sugeng di kantor pusat, Li, ujar Wasis setelah menutup panggilan telepon. Loh, saya nggak diajak, Kang Wasis, tanya Cecep dengan raut wajah sedih. Perintahnya itu jelas. Wasis dan Gali besok merapat ke kantor pusat. Sudah, kamu tenang aja. Besok aku ceritain aja yuk. Jangan sedih gitu. Mukamu tambah jelek kalau sedih, saut Wasis meledek Cecep. Keesokan harinya, Wasis dan Gali datang ke kantor pusat yayasan pengelola jasa keamanan tempat mereka bekerja. Yayasan itu memiliki jaringan yang cukup luas. Selain menjaga keamanan komplek perumahan elit yang ada di Jakarta, yayasan itu juga memegang keamanan di beberapa mal, pabrik, pulbus, dan lain-lain yang tersebar di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Ayo, silakan duduk, ujar Komandan Sugeng di dalam ruangannya menyambut kedatangan Wasis dan Gali. Saya mewakili pemilik yayasan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas prestasi yang kalian berdua ukir lagi dalam hal menangkap maling kemarin malam di tempat kalian berjaga. Siap, Komandan, ujar Wasis dan Gali seraya menegakkan badan dalam posisi duduk. Dan saya juga sudah mempromosikan kalian berdua sebagai satuan pengamanan khusus dalam yayasan ini, yang mana nantinya kalian akan mendapatkan tugas-tugas khusus ke tempat-tempat yang di bawah kendali yayasan yang sedang bermasalah, dan pastinya diiringi juga dengan kenaikan gaji serta bonus dari perusahaan, ujar Komandan Sugeng sambil tersenyum. Wasis dan Gali saling pandang kemudian mengucap syukur. Alhamdulillah. Dan sebagai tugas pertama kalian sebagai satuan khusus, kalian berdua mulai besok akan ditugaskan di sebuah garasi bus yang ada di Bekasi. Yang mana di sana itu sedang ada masalah yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Dan saya harap dengan dikirimnya kalian berdua ke sana, masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, ujar Komandan Sugeng panjang lebar. Siap, Komandan, saut Wasis dan Gali bersamaan. Untuk sementara, di komplek perumahan tempat kalian berjaga akan dikirim perbantuan sebagai pengganti sementara dari kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat, ujar Komandan Sugeng seraya berdiri lalu menjabat tangan Wasis dan Gali. Wasis dan Gali merasa bangga dengan pencapaian mereka. Mereka berdua siap untuk tugas pertama mereka menuju kota Bekasi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Wasis dan Gali selalu mengocok perut, dan di sini bagaimana ya Wasis dan Gali menunjukkan bahwa mereka tidak hanya pandai bertarung di alam gaib, tapi karena mereka Wasis dan Gali ini memang sudah belajar ilmu bela diri juga ya di kampungnya di Pacitan, Jawa Timur, sehingga sudah menguasai, apalagi ditambah juga dengan pelatihan di sebagai satuan pengamanan atau satpam. Jadinya lihai banget, dan memang di sini satpam itu diberikan kemampuan khusus bela diri yang mana melumpuhkan. Jadi bukan untuk membunuh atau apa menyakiti, tapi melumpuhkan lawan. Dan di sini berhasil ya Wasis dan Gali. Tapi yang saya tertarik ajian ulet putih. Jadi memang nggak kelihatan nih orang yang memiliki ajian ulet putih ini. Belut ya, belut itu sama dengan belut. Jadi kan licin ya, secara gambarannya belut itu licin dan sulit ditangkap. Bagaimana Wasis dan Gali pada awalnya ngejar tapi nggak kena-kena, baru dah di situ Wasis sadar bahwa ternyata maling ini bukan kosongan nih, ternyata dia punya ajian ulet putih. Disitulah dengan tali gaib Kekang Sukmonya disikat dan luntur langsung ajian ulet putihnya. Keren-keren pakai banget Mas Rastra Kesatria, dan ini pinter banget nih ngasih spoiler ya. Jadi di endingnya itu bahwasanya Wasis dan Gali ini diangkat ya sebagai satpam khusus, yang mana dia akan bisa ditempatkan dimanapun yang di tempat itu sedang ada masalah. Dan pada tugas pertamanya Wasis dan Gali akan dikirim ke sebuah pulbis yang ada di kota Bekasi. Jadi pulbis ini seperti apa ya, garasi dan agen lah ya.
Nah, di sini saya jadi inget nih, apa jangan-jangan nanti Bekasinya itu sama kayak Bang Doni? Apakah Wasis dan Gali akan bertemu Bang Doni? Oh, jadi nggak sabaran nih. Karena kalau dikasih gambarannya di kota Bekasi, terus ada pool bis yang dijaga oleh security, dan aduh, kayaknya udah nggak sabaran nih. Kalau saya bau-baunya kayaknya ke sana nih ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk kisah Wasis dan Gali. Dan terima kasih kepada Mas Rastra Kesatria atas kisahnya yang sangat luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di sini bisa diri sendiri, bisa keluarga, ataupun lingkungan sekitar teman-teman ya. Jadi apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya dalam bentuk pengirimannya, boleh dalam bentuk audio atau rekaman suara, boleh dalam bentuk ketikan atau tulisan, kirim aja langsung ke nomor kami dan via WhatsApp aja ya, biar gampang ya. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.